hebat yang sudah menyempatkan hadir di acara diseminasi saya hari ini, hari Selasa. Kegiatan ini adalah diseminasi, maksudnya saya bukan transfer ya, sharing ilmu yang saya dapatkan di program Guru Penggerak. Jadi mudah-mudahan materi yang saya dapatkan juga ibu dapatkan melalui saya gitu ya. Yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Budaya positif itu apa sih Bapak dan Ibu guru hebat? Budaya yang baik lah. Ya betul, budaya yang baik, kebiasaan yang baik ya, kebiasaan yang baik, tingkah laku yang baik. Di SMP 1 Sukamuning ini sudah termasuk ke dalam budaya positif. Misalkan dari bangun pagi, terus sholat duha, ya zikir bersama, kreasi seni, itu adalah merupakan budaya positif yang sudah dimiliki di SMP 1 Sukamuning. Slide selanjutnya Bu. Oke, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol tersendiri ya. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Jadi murid itu tidak akan selalu bisa dikontrol oleh kita ya. Murid juga punya keinginan dan kebebasan tersendiri ya. Selanjutnya Bu. Oke, konsep inti budaya positif. Di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini ada bukan kesalahpahaman ya, misunderstanding gitu ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Guru tidak harus selalu mengontrol muridnya ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi tidak semua penguatan yang positif itu membuat kemanfaatan. Misalkan kalau kita uji anak ya, tidak hanya positif, pasti ada negatifnya. Negatifnya kenanya ke yang tidak dipuji itu ya. Nah, seperti itu. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terkadang kritik kita kepada orang lain itu akan menjatuhkan down orang tersebut gitu ya. Terus mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Misalkan dari realitasnya kita sama, padahal kebutuhan kita itu berbeda, tidak sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, akan tetapi padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, itu pasti. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tentu saja tidak akan mungkin ya. Apalagi banyak kepala, banyak pemikiran, gak mungkin sama gitu ya. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Belum tentu orang yang berperilaku buruk itu adalah salah. Misalkan anak yang istilahnya bangor, belum tentu itu salah. Mungkin saja dia ingin dianya itu diperhatikan oleh guru ya. Terus orang lain bisa mengontrol saya, tapi kenyataannya hanya diri sendiri yang bisa mengontrol ya. Saya bisa mengontrol orang lain, kebalikannya tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat rujukan yang gagal. Teori kontrolnya yaitu menjadikan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu adanya model pikiran menang kalah. Kita sekarang mindsetnya menang dan menang, bukan menang dan kalah, tapi menang dan menang. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Belajar mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan
telah diyakini. Terus, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi bentuknya adalah kesadaran sendiri ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ada motivasi dari dalam untuk melakukan budaya yang positif. Jadi tetap dipaksa ya. Lalu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi kesepakatan bersama tanpa melihat pandang bulu yang latar belakangnya. Contohnya dalam profil pelajar Pancasila ya, yang 6 itu. Terus adanya di Ibu Primary Years Program. Adanya toleransi, hormat, menghargai, empati, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terus adanya keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, hatinya lurus, ulah berbelok-beloknya. Pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, itu yang utama, dan memberikan yang terbaik bagi diri sendiri. Kebutuhan dasar manusia, apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, ibu-ibu, bapak-bapak. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya ada makanan. Ya, percaya. Kalau kita nggak makan berarti marah ya. Pakaian, tanpa pakaian pun ya gimana? Tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya saya P3K baru di sini. Itu adalah kebutuhan diterima oleh SMPN satu-satunya. Diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu kebutuhan didengar juga ya Bapak Ibu. Kebebasan, ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, serta kesenangan. Kesenangan itu adalah suatu kebutuhan juga Bapak Ibu guru hebat. Bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Tapi jangan tertawa sendiri ya Bapak Ibu. Di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman tidak terencana atau spontan ya, tiba-tiba dihukum. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Jadi hanya guru yang tahu. Terus bersifat satu arah, hanya dari guru saja, berupa hukuman fisik ataupun psikis. Sedangkan konsekuensi yaitu terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Lalu sikap guru selalu memonitor, bukan mengatur, tapi memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru ya, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Silakan Ibu Bapak Guru hebat. Ibu bagian mana ya? Bisa semuanya. Bisa semuanya, bagus ya. Maksudnya bisa digunakan semua. Bisa. Kalau multi talented dulu ya. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalnya ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara
selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Lalu, sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti itu lagi. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu boleh atributnya ke koperasi dan jangan diulangi. Posisi kontrol apakah aku, siapakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti itu posisinya gimana ya? Kemarin bersalah ya. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa dulu? Sebagai teman. Sebagai teman. Lalu apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Pemantau. Terus selanjutnya, Bu, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Memberi hukuman, ya. Nah, di sini keyakinan kelas. Mas, mengapa sih harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas yang diambil? Kenapa harus keyakinan kelas? Yang pertama karena bersifat abstrak, tidak tertulis. Jadi yakin ya, kalau itu yakin. Terus berupa pernyataan universal, menyeluruh, tidak berpoin-poin ya, seperti peraturan kelas. 3, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah hingga mudah diterapkan. Lalu yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan sekolah. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Apa sih? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, itu buat melatih murid agar selalu bertanggung jawab terhadap perilakunya. Tahapannya ada 3 ini. Yang pertama, menstabilkan identitas, lalu menanyakan keyakinannya, lalu validasi tindakan yang salah. Pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsipnya yaitu membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kalau kita tidak salah berarti kita tidak tahu apa itu benarnya ya. Jadi itu kesalahan itu proses dari pembelajaran. Misalkan berbuat salah itu wajar. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna, Ibu Bapak ya. Terus Ibu Bapak juga pernah melakukan itu, pasti ya. Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu dan Bapak ingin mencari solusinya. Jadi tidak menjudge seseorang karena berbuat salah. Kita sama-sama mencari solusi. Kamu berhak merasa seperti itu. Jadi perasaan yang berbuat salah itu punya apa ya? Jawaban. Kesalahannya itu apa? Boleh membela diri ya. Lalu menanyakan keyakinan berdasarkan prinsipnya yaitu kita termotivasi secara intrinsik. Apa sih keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa saja sih yang telah disepakati? Lalu seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, jadi jangan langsung mengukurnya ya Ibu, kita tanya dulu ya, kita wawancara dulu. Sebelum penutup ada video ya. Videonya tentang segitiga restitusi itu.
Ya seperti itu ya Ibu, Bapak Ibu guru hebat, contoh penerapan dari segitiga restitusi. Jadi kita harus bertanya dulu masalahnya, kenapa ya, lalu dicari solusinya gitu ya. Jangan langsung menghukum saja gitu ya. Nah, sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesionalis, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana menjalankan dirinya sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Sekian Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Yaitu kata-kata atau nilai-nilai yang universal. Misalnya tanggung jawab, disiplin. Ya. Kita sebelum ke sana, Ibu pengen kalian ungkapkan impian kalian kelas ini pengen seperti apa. Oke? Tulis kalian ya. Please take note. Tulis impian kelas kalian ini seperti apa. Oke? Nanti, nah, kalian tulis di stiker itu impian kelas yang ingin kalian. Ya. Kalian ingin kelas seperti apa? Tulis. Kalau udah ditulis, tempel di papan tulis. Boleh? Oke, udah cepat di.
tanggung jawab. Terus religius. Nah, tanggung jawab sama religius. Terus tadi juga ada ya kreatif ya. Siapa yang kreatif tadi? Kreatif. Terus ada solid. Ada solid? Ada? Ada ya? Nah, jadi ini kesepakatan keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Ada disiplin, ada sopan, ada tanggung jawab, ada religius, ada kreatif, sama ada solid. Jadi kalau kalian nggak keyakinan berarti kalian ini lalu diikuti, tapi tempel di kapal. Video. Tapi teman di. Aku nggak bilang malah nggak mau. Ih. Ikut kopi bener ya. Apa bantuan gue guna panjang. Parah. Kalian bikin keyakinan kelas. Yang pertama itu apa? Jadi kalian harus punya nilai yang disiplin, ya, solid, sopan, religius, tanggung jawab, dan kreatif. Itu nilai-nilai keyakinan kelas 7C. Siap? Jadi kalian harus punya nilai yang disiplin, ya, solid, sopan, religius, tanggung jawab, dan kreatif. Itu nilai-nilai keyakinan kelas 7C. Siap? Siap. Ya, kalau menurut berarti ada konsekuensi. Oke. Nah, lihat sekian pembuatan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Nurazmi. Saya duduk di kelas 7J. Setelah kami membuat keyakinan kelas bersama-sama, kami akan menumbuhkan rasa semangat untuk belajar dan kami termotivasi untuk melakukan hal-hal yang positif lagi. Hingga semoga dengan keyakinan kelas yang telah disepakati akan membentuk belajar positif pada diri kami. Terima kasih Bu Esti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Norin Permana. Saya duduk di kelas 7J. Setelah kami membuat keyakinan kelas bersama, kami telah belajar nilai-nilai positif yang dapat membangun kami menjadi peserta didik yang lebih baik. Terima kasih Ibu Esti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Anjani. Saya duduk di kelas 7J. Setelah saya membuat keyakinan kelas, saya jadi tahu tentang nilai-nilai keyakinan kelas yang akan membuat saya lebih termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik lagi. Terima kasih Bu Esti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.